Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Oke, jadi dari berbagai alat yang ada di industri, khususnya pabrik kimia, akan ada peralatan-peralatan yang itu bisa dipahami dan dikerjakan oleh orang selain teknik kimia. Misalnya ketika kita merancang pemipaan, kemudian merancang pompa. Nah, itu tetangga kita, teknik mesin, itu juga pinter ya. Kemudian apalagi kompresor, mereka juga ngerti. Nah, tetapi ada topik-topik khusus yang hanya orang teknik kimia yang tahu. Nah, diantaranya itu adalah reaktor kimia. Sesuai dengan namanya, reaktor kimia, maka hanya orang-orang teknik kimia yang bisa mengerjakan, memahami, mendesainnya. Oke, untuk keperluan simulasi, Aspen menyediakan 3 jenis reaktor, 3 kelompok besar. Yang pertama adalah golongan balance based reaktor, atau perhitungannya hanya mendasarkan diri pada balance, yakni mass balance and heat balance atau energy balance. Nah, ini termasuk kelompok yang paling sederhana ya, atau paling primitif. Kemudian ada kelompok yang lebih hitungannya, dari sisi hitungannya lebih berat lagi, adalah equilibrium base. Nah, tetapi dari sisi kebutuhan data, ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan yang paling bawah. Equilibrium base merupakan, boleh dikatakan jalan tengah ya, antara model paling sederhana dengan model yang paling komprehensif, kinetic base. Nah, termasuk kategori ini adalah air equilibrium atau reaktor setimbang dan reaktor Gibbs. Sedangkan untuk yang generasi paling primitif ada 2 juga, reaktor stoichiometrik dan reaktor Young. Nah, kemudian kelompok ketiga adalah kelompok yang paling lengkap, tetapi paling tidak mudah ya untuk mendapatkan datanya, adalah kinetic base model. Nah, untuk kelompok ini Aspen menyediakan ada 3 jenis reaktor: plug flow reaktor atau RAP, reaktor alir pipa, CSTR atau continuous tongue reactor, reaktor alir tangki berpengaduk, dan reaktor batch. Nah, tetapi untuk pabrik-pabrik kebanyakan yang kita rancang itu, karena pabrik kita besar dengan skala yang mass production, bekerja secara kontinu, maka yang relevan hanyalah yang 2, plug flow reaktor dan CSTR. Reaktor bed jarang digunakan, kecuali untuk produk-produk dengan kapasitas kecil. Biasanya ini untuk pabrik-pabrik yang kapasitasnya kecil jelas. Kemudian dia juga untuk pabrik-pabrik yang produknya itu sering ganti-ganti ya, atau bervariasi. Yang mass production mesti biasanya akan bekerja dengan reaktor kontinu. Nah, jadi kita akan bahas yang 2 saja. Nah, ini makin ke bawah, ini tinjauannya makin kompleks ya. Artinya dari segi kebutuhan data itu akan semakin banyak. Baik, kita mulai dari yang pertama, balance based reactor. Balance based reactor merupakan model shortcut bypass. Kita punya 2 jenis, yakni reaktor
air yield dan reaktor stoichiometry. Nah, dia sifatnya not predictive, jadi dia tidak bisa digunakan untuk memprediksi atau mempelajari perilaku dari sistem. Karena apa? Dia hanya menyelesaikan neraca massa dan neraca energi berdasarkan ketentuan yield atau konversi berikan. Jadi hitungannya semata-mata neraca massanya semata-mata berdasarkan yield atau konversi. Kemudian dengan cara menetapkan konversi dari salah satu reaktan untuk satu reaksi, maka kemudian komposisi selengkapnya, baik itu reaktan maupun produk yang keluar reaktor itu akan dihitung, yakni dengan menyelesaikan neraca massa di sini. Suatu reaksi A plus B menjadi C plus D dengan koefisien reaksi misalnya 1, B, C, D. Di sini kenapa saya buat 1? Karena kita mau tetapkan bahan A-nya sebagai limiting reaktan. Kalau secara umum, kalau misalnya masih mau menggunakan umum, di sini ada A, B, C, D, tidak apa-apa, tapi nanti maka koefisien yang muncul di perhitungan semuanya akan dibagi dengan koefisiennya A. Jadi kalau di sini A kita buat sederhana menjadi 1, B-nya B, C-nya C, D-nya D, maka kita bisa tetapkan dengan definisi konversi bahwa konversi adalah banyaknya mol yang bereaksi dibagi dengan mol masuk. Mol yang bereaksi merupakan selisih antara yang masuk dan keluar. Maka kita bisa tetapkan kalau kondisi awal FA 0 untuk A, FB 0 untuk B, FC 0 untuk C, FD 0 untuk D, maka kalau konversinya X dengan basis konversinya adalah A, maka A yang bereaksi adalah FA 0X, B yang bereaksi ada sejumlah B FA 0X, CD nggak ada, yang terbentuk A dan B nggak ada, C-nya CFA 0X, D-nya DFA 0X. Sehingga kondisi akhir yang keluar dari reaktor adalah A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Oh, di sini ini ada B-nya ya. Ini ada yang kurang. Hanya FA0 dikali 1 minus X, FB-nya FB0 minus B FA0X, C-nya adalah FC0 ditambah C FA0X, D-nya FD0 ditambah D FA0X. Nah, dari sini maka komposisi bisa ditentukan. Nah, setelah neraca massa diselesaikan, kemudian stoikiometri akan menyelesaikan neraca energi. Kemudian reaktor stoikiometri tidak bisa dipakai untuk memprediksi perilaku reaktor, tapi dia hanya melakukan perhitungan neraca massa dan neraca energi, sehingga dia bisa dipakai untuk menghitung katakanlah beban panas yang diperlukan ataukah yang harus diambil. Jadi bisa dipakai untuk menghitung kebutuhan panas ataupun mengeluarkan sejumlah panas. Ini skema dari reaktor stoikiometri, ada umpan masuk, boleh berapapun, kemudian ada umpan yang keluar. Produk yang keluar. Kita boleh menggunakan stream, boleh tidak. Nah, kalau ada beberapa stream yang masuk, dia akan digabung, kemudian dihitung sebagai umpan neto atau overall. Demikian juga jika ada panas yang masuk, akan digabung menjadi panas overall. Kemudian reaktor stoikiometri membutuhkan data konversi.
kita menginginkan konversinya berapa, kemudian koefisien dalam reaksi. Nah, sehingga kita harus tahu reaksi kimia yang terjadi itu seperti apa. Tadi kita menetapkan reaksi kimianya adalah A plus B menjadi C plus D. Kita harus tahu persamaan reaksi kimianya, kemudian kita harus membetulkan koefisien persamaan reaksi agar neraca atom bisa dipenuhi. Jadi kita harus tahu koefisien dalam reaksi. Nah, kemudian kita bisa menetapkan kondisi operasi, entah itu tekanan ataupun delta P, ataupun kecepatan transfer panas, Q atau suhu, ataukah fraksi uap. Ini yang bisa kita spesifikasikan. Nah, tadi contoh umum dalam bentuk A plus B menjadi C plus D. Ini contoh khusus dengan komponen yang sesungguhnya. Misalnya kita punya reaksi antara C7 dan H8 dengan hidrogen menghasilkan CH4 dan C6H6. Nah, kebetulan dengan koefisien 1, 1, 1, 1, neraca atom sudah terpenuhi. Di sini C7, di sini C-nya sudah 7. Di sini hanya 10, 8 plus 2, di sini juga sudah 10. Jadi sudah oke. Sehingga koefisiennya adalah 1, 1, 1, 1. Nah, tetapi Aspen akan mengubah koefisien reaktan itu menjadi negatif. Kenapa demikian? Karena nanti akan dipakai oleh Aspen untuk menjumlahkan jumlah atom antara reaktan dan produk itu jumlahnya harus sama dengan 0. Sehingga reaktan itu diberi harga negatif sebagai konvensi. Untuk produknya, koefisiennya 1, 1, positif. Nah, ini dalam rangka memenuhi neraca atom. Koefisien reaktan negatif, koefisien produk bernilai positif. Kemudian tadi, spesifikasi utama dari reaktor stoichiometri di samping kondisi operasi, koefisien persamaan reaksi, dan konversi. Nah, sekali lagi konversi akan dipilih sebaiknya dipilih berdasarkan limiting reaktan. Nah, manakah limiting reaktan dari suatu reaksi? Nah, itu tentu sangat tergantung dari komposisi yang masuk dan juga dari koefisien reaksi yang ada. Kebetulan kalau di sini koefisiennya 1, 1, jadi tidak banyak, dia tidak akan berpengaruh manakah limiting reaktan, tapi yang berpengaruh hanyalah sekarang komposisi masuk. Tetapi kalau koefisiennya tidak sama, maka limiting reaktan akan ditentukan oleh komposisi masuk dan koefisien reaksi. Nah, kita lihat contoh ini. Kita punya reaksi C78 dengan H2 menjadi CH4 dan C6H6. Dalam hal ini, koefisiennya 1, 1 sehingga sekarang tidak masalah manakah limiting reaktan dalam hal koefisien. Tapi sekarang yang menentukan adalah komposisi. Jadi misalnya kita punya komposisi sebagai C78-nya 100, H2-nya 120, maka sekarang manakah limiting reaktan? Limiting reaktan akan kita identifikasi sebagai reaktan yang dia berpeluang habis, yakni dia bisa konversinya sampai 100%. Dalam hal ini adalah C7H8. Kenapa demikian? Karena C7H8 cuma 100, sedangkan H2 120. C7H8 bisa habis, 100-nya akan bereaksi semua, hidrogen masih akan menyisakan 20. Jadi yang membatasi adalah C7H8. Tapi kalau umpamanya, misalnya
C7H8 140, H2-nya 120, maka yang berpeluang habis adalah hidrogen, sehingga dia limiting reaktan. Sehingga pemilihan limiting reaktan sekali lagi dipengaruhi oleh koefisien reaksi dan komposisi yang masuk. Boleh nggak kalau kita memilih non-limiting reaktan sebagai basis konversi? Sebetulnya boleh, hanya saja itu akan menimbulkan kesulitan di belakang. Kesulitannya bagaimana? Misalnya di sini. Kalau kita membasiskan diri pada konversi, konversinya adalah basisnya hidrogen, artinya apa? Di dalam perhitungan, kita harus membatasi bahwa konversi tidak mungkin sampai 100%. Karena apa? Begitu dia mencapai konversi tertentu, yakni C7H8 sudah habis. C7H8 habis, yakni ketika dia 100, maka H2 juga akan habis ketika dia sudah reaksinya sudah melibatkan 100 mol hidrogen. Sehingga konversi maksimum untuk hidrogen, kalau basisnya hidrogen adalah 100 dibagi 120. Jadi nggak mungkin 100%. Nah, itu tentu akan memberikan kesulitan tersendiri. Jadi akan lebih baik kalau kita memilih limiting reaktannya sebagai basis konversi. Nah, ini contoh spesifikasi yang nanti akan kita lihat bagaimana kita memberikan koefisien di persamaan reaksi, di spesifikasi reaktor stoichiometri, dan juga konversi. Ini sebagai salah satu contoh ketika kita menginginkan konversi toluennya 90%, maka ketika umpan masuknya jumlahnya 362, maka yang keluar mol toluennya akan 36,2. Karena apa? Sisa 10%. Yakni dari konversi yang kita pasang. Itu terkait dengan reaktor stoichiometri. Berikutnya reaktor yield. Apa itu reaktor yield? Nah, reaktor yield akan bisa kita pakai untuk mensimulasikan sebuah reaktor ketika kita bahkan tidak tahu bagaimana reaksi kimia yang terjadi. Nah, bagaimana reaktor yield menyelesaikan sedangkan reaksi kimianya tidak tahu? Nah, dia hanya akan menyelesaikan neraca massa dan neraca energi sama dengan stoichiometri. Tetapi kalau stoichiometri berdasarkan konversi, yield berdasarkan yield. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya adalah ini biasanya akan kita gunakan sekali lagi untuk reaksi yang bahkan reaksi kimianya kita tidak tahu. Dan ini biasanya akan terjadi ketika apa? Ketika kita akan mereaksikan senyawa yang bahkan senyawanya pun kita tidak tahu rumus molekulnya itu apa. Contohnya apa? Yang saya ambil contoh di sini misalnya coal atau batu bara. Ketika kita punya sebongkah batu bara, kemudian kita timbang, katakanlah 1000. Kalau 1000 bukan sebongkah ya. Kita punya batu bara, sebongkah batu bara, kita timbang, misalnya 10 kilo. Komposisinya apa? Kita tidak tahu persisnya apa. Nah, batu bara hanya bisa kita spesifikasikan berdasarkan istilahnya apa? Model analisisnya ya. Untuk yang pernah mengambil mata kuliah terkait dengan batu bara, mungkin saudara pernah mendengar istilah yang namanya proximate analysis, di mana batu bara akan dianalisis sehingga menghasilkan komposisi berdasarkan beberapa item. Ada volatile matter misalnya, ada fixed carbon, dan seterusnya. Atau ada model ultimate analysis berdasarkan komponen-komponen tertentu. Ada lagi jenis analisis yang lain.
Nah, tapi komposisi persisnya itu kita nggak tahu. Ini contoh batu bara. Contoh yang lain apa? Misalnya saudara mau mensimulasikan pembakaran kayu, briket misalnya. Akan dibuat briket, kemudian dijadikan bahan bakar, kemudian dilakukan partial oxidation untuk membuat arang briket. Nah, reaksi kimianya kita nggak ngerti. Nah, tetapi ketika kita diminta untuk mensimulasikan misalnya ya, proses pembakaran batu bara atau pembakaran kayu atau pembakaran serbuk kayu, nah kita harus mau tidak mau tetap harus membuat simulasinya. Nah, itu salah satu caranya dengan menggunakan reaktor yield. Nah, bagaimana reaktor yield bekerja? Dia mendasarkan diri pada yield. Nah, yield didefinisikan tergantung kita menggunakan massa atau mol. Biasanya menggunakan massa produk per massa umpan atau mol produk per massa umpan. Bisa juga umpannya dengan basis massa, berbasis mol, ya, tergantung kebutuhan. Tetapi karena kita tidak tahu bahkan rumus kimia dari bahannya, maka biasanya kita akan bekerja berbasis massa. Nah, yield ini diperoleh dari mana? Nah, mau tidak mau itu diperoleh dari eksperimen, dari percobaan di laboratorium. Jadi misalnya dari 1000 batu bara itu kita mau olah, agar dihasilkan misalnya apa? Kita lakukan dengan partial oxidation atau hanya dengan pemanasan, cooking. Nah, kemudian nanti akan keluar produknya misalnya dari 1000 pon per jam akan dihasilkan airnya 70 pon per jam. CO2-nya 20 pon per jam. CO-nya 60 pon per jam. Tar-nya 250 pon per jam. Kemudian kar atau arangnya 600 pon per jam. Nah, ini sekali lagi dari hasil pengamatan. Nah, dengan data ini kemudian kita akan bisa tentukan, bisa hitung neraca massanya menggunakan reaktor yield. Kapan kita mungkin akan melibatkan simulasi, melibatkan seperti ini? Nah, ini biasanya ketika saudara akan mensimulasikan terkait dengan apa? Dengan utility. Saudara diminta untuk melakukan penghematan penggunaan batu bara atau utility atau kadang-kadang bahkan proses ya. Misalnya apa? Batu bara itu akan kita gunakan untuk penggunaan di rotary kiln misalnya. Itu kelompok yang pertama yang paling sederhana ya. Kenapa paling sederhana? Karena hanya menyelesaikan berdasarkan neraca massa dan neraca panas. Di chemical engineering tools hanya 2 tool yang dilibatkan. Berikutnya kita akan bahas untuk reaktor yang kedua, yakni golongan reaktor kesetimbangan. Oke, demikian sahabat DTK pembahasan untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai reaktor yang lain di video berikutnya. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.